Selamat pagi ibu bapak, oma, opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru. Seraya mengucap syukur kepada Allah, sebab karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Saudaraku, kini semakin banyak praktik kekerasan dengan korban anak-anak. Kekerasan atas anak-anak mengambil banyak ragam. Kekerasan verbal atau ucapan-ucapan yang melukai perasaan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Anak-anak yang rentan dan tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk menolak menjadi korban. Bagi pelaku, anak-anak dijadikan sasaran empuk. Fenomena atau gejala di atas tentu harus disikapi dengan bijak, peduli, dan tepat. Kita tidak boleh lengah agar anak-anak kita terlindungi. Pada sisi lain, kita jangan overprotective, dalam arti berlebihan mengawasi dan menjaga anak-anak kita. Dalam suasana serba takut, lalu menghalangi aktivitas anak-anak kita terlalu ketat dan kaku. Jangan sampai anak-anak kita hidup terisolir dari pergaulan, sehingga mereka serba takut untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Anak-anak kita juga butuh bersosialisasi, supaya mereka memiliki sikap mandiri dan berani masuk ke dalam dunia. Jangan sampai anak-anak kita dijuluki anak mama, anak yang lebih banyak bersembunyi di dalam lingkungan yang terbatas. Saudaraku, kita tidak menginginkan pengalaman buruk itu terjadi atas anak, cucu, adik, dan keponakan kita. Firman Tuhan pagi ini merupakan permohonan dan doa Manoah kepada Tuhan. Dalam pandangannya, penting orang tua bisa melindungi dan memperlakukan anak secara pas sejak masih jabang bayi. Karena itu Manoah memohon abdi Allah mengajarnya. Permintaan Manoah demikian tepat sekali. Sebab memang mempunyai anak tidak cukup dengan menyediakan makanan, busana, dan tempat tinggal. Hal itu memang amat dibutuhkan. Tapi mendidik dan mengajar anak secara tepat merupakan tugas utama orang tua. Sekaligus, apa yang harus dilakukan orang tua terhadap jabang bayi secara tepat sejak dini? Manoah sadar, saudaraku, bahwa ia butuh nasihat abdi Allah.
Ia mendambakan keselamatan calon bayi yang ada dalam kandungan istrinya, yang tadinya mandul. Sekaligus abdi Allah menanamkan pengajaran bersumber dari Allah. Setiap pasangan suami istri yang merindukan anaknya sehat dalam aspek tubuh, etika, rohani, dan kehidupan pergaulannya, mesti belajar dari sikap Manoah. Ia tahu tuntunan Tuhan dan abdi Allah patut hadir dan diberikan peran, agar nasihat mereka menjadi patokan, saran mereka menjadi rujukan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan pertumbuhan manusia secara ideal harus mulai sejak dalam kandungan, dan perlindungannya dimulai juga sama sejak dalam kandungan. Kini malah ada metode memperdengarkan lagu instrumental klasik pada jabang bayi. Untuk apa? Agar sejak dini pengembangan manusia itu sudah harus dimulai. Kita mengakui dunia kita sekarang telah maju secara teknologi. Teknologi membuat hidup lebih mudah, nyaman, dan praktis. Tapi mendidik anak atau cucu, adik, maupun keponakan tidak bisa dipercayakan kepada teknologi. Atau karena waktu orang tua terbatas, lalu segalanya dipercayakan kepada asisten rumah tangga. Bagaimanapun, dari firman Tuhan di atas, selain peran abdi Allah, betapapun peran seorang ibu tidak tergantikan. Dalam hal ini, demi keselamatan bayinya, seorang calon ibu harus hati-hati memperhatikan asupan, baik makanan maupun minuman yang sehat. Gagal memperlakukan anak sejak dini, kelak melahirkan anak bermasalah. Demikian juga kehadiran nasihat abdi Allah perlu diperhatikan. Sebagai figur yang paham dunia agama, dia dipercaya berperan untuk menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan memberi nasihat pastoral kepada calon ibu bagaimana merawat calon bayinya. Saudaraku, melalui suara nasihat abdi Allah, kita sadar sebaiknya sejak dini kita bertanggung jawab atas anak-anak, atas cucu, atas keponakan, atau adik kita yang masih anak-anak. Kita harus melindungi mereka, merawatnya dengan sebaik-baiknya sejak dini, saudara-saudara. Firman Tuhan mengajak agar kita tahu dan mampu bagaimana memperlakukan anak-anak kita secara tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami insan ciptaan-Mu yang kerap melakukan kesalahan. Jauhkanlah tindakan, ucapan, dan sikap kami yang tidak tepat terhadap anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.